Kecanduan film porno atau film biru semenjak remaja. Terus itu gimana Mas cara ngatasinya? Dan apakah ada dampak negatif untuk kedepannya? Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu. Silakan. Enggak. Mau di mana? Sini yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Saya Niananda dari Majelis Taklim Pengajian PKK Kecamatan Batang Harinuban, Lampung Timur. Mas, saya mau tanya, misalkan ada seorang teman, dia ini kecanduan film porno atau film biru semenjak remaja. Terus itu gimana Mas cara ngatasinya? Dan apakah ada dampak negatif untuk kedepannya? Oke, kalau kecanduan film dewasa ada dampaknya gak Mah? Masya Allah. Kita yang namanya manusia Allah berfirman fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Ada kebaikan, ada keburukan. Betul? Itulah kenapa manusia kadang-kadang dia berbuat baik. Manusia kadang-kadang berbuat buruk. Tapi sebagai manusia, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kalau binatang jalannya merangkang, betul Bu? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri. Di kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Artinya dipilih oleh akal sehat kita. Oleh otak yang di atas. Ini baik apa buruk? Ini benar apa salah? Makanya orang yang beragama pasti dia milih yang baik. Tidak akan ngambil yang buruk walaupun di depan dia. Nah ini orang semenjak dini suka nonton film yang tidak baik. Bagaimana dampaknya? Apapun yang namanya manusia yang berikan warna kepada seseorang ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor tontonan dan bacaan. Bagaimana dalam keluarga? Bagaimana pendidikan orang tua? Bagaimana yang namanya orang tua cara mendidik anaknya? 1. Belum menjadi apa-apa. Didukung dengan yang kedua, faktor sekolah. Disekolahkan di mana anak kita? Nah, sekolah ini kan macam-macam. Ada sekolah umum, ada sekolah yang agamanya 50-50, 40-60. Jadi, kalau anak masuk di sekolah yang agama dengan umum 50%, aman. Ini anak tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Tapi ternyata ini belum jadi. Ada faktor yang ketiga, lingkungan. Lingkungan main, lingkungan sekolahan, lingkungan dia ngegengnya di mana, ngumpulnya di mana. Ini pun akan berpengaruh dengan seseorang. Nih Anda. Karena bergabung dengan majelis taklim, mainnya di masjid, di musola, di majelis taklim, maka insya Allah kita orang-orang baik. Nah, yang nomor 4 sangat berpengaruh. Tontonan dan bacaan. Dia nonton yang tidak baik, yang dilarang dalam agama, pasti dampaknya pun tidak baik. Karena kebiasaan, Bu, pernah mendengar? Dari sawah turun ke kali. Dari mata turun ke hati. Nonton dulu, dia ngeliat dulu nih. Lama-lama tertarik terus. Dampaknya sangat buruk, bisa-bisa dia berbuat jahat seperti apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Karena itulah yang berpengaruh buat tubuh orang tadi. Sangat buruk akibat. Anak-anak mungkin masih bisa kita rubah, bisa terbawa ternyata sampai ke dewasa. Betul, terbawa. Oke, sip. Begitu, nanti kita bahas lebih dalam mengenai hal itu Kak Imah ya.
Gimana tadi pertanyaan sudah terjawab? Jelas sudah, terima kasih Ma. Sami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang bisa membentuk jati diri kita itu berbagai macam faktor. Keluarga, sekolah, lingkungan, termasuk tontonan, bacaan, dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh. Itu dia. Kita akan bahas lebih dalam lagi ya Bu ya. Kita istirahat sejenak. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ya, masih disiarkan dari Masjid Jami Darussalam Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Bu, saya boleh pantun sedikit enggak? Boleh. Mangut dong, boleh gak? Nah, pergi ke danau melihat angsa. Ditemenin sama Ariana. Suami kecanduan film dewasa. Istri sedih, sungguh merana. Cakep aja sih Ibu mah. Apa ibu kalau punya suami kelakuannya kayak yang Ipan bilang merana apa enggak? Merana tapi cakep. Menderita batin kagak cakep tahu. Nah, kalau tadi kan kita bicarakan tentang anak-anak misal kecanduan film yang tidak boleh dilihat. Ya. Nah, tapi ini sampai dewasa katanya suami bernafsu besar pecandu film dewasa. Gimana tuh mah? Silakan mah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau ada suami yang keranjingan nonton film dewasa seperti tadi yang ditanyakan, Masya Allah, seorang istri kalau istrinya normal pasti menderita dan merana. Begitu kata Ipan barusan. Masya Allah, kok kalau kata saya tidak layak. Kalau sudah dewasa dan sudah rumah tangga, kenapa harus nonton film? Mendingan main film sendiri. Benar nggak Pan? Betul nggak Bu? Maaf. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan akal nafsu. Malaikat diciptakan diberikan akal tanpa nafsu. Binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Karena Allah tahu yang ciptakan kita, sangat tahu kebutuhan manusia. Itulah kenapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia boleh menikah. Anda silahkan lihat An-Nisa ayat 3. Pankihu ma taubalakum minanisa. Hei kaum laki-laki, nikahilah perempuan. Buat apa Allah perintahkan laki-laki menikah dengan perempuan? Buat melampiaskan nafsu. Punten. Rasul bersabda, pusat nafsu di udel kita. Bodong. Ibu punya? Coba lihat. Tuh, nafsu yang sejengkal ke bawah. Nafsu birahi. Nafsu yang sejengkal ke atas, nafsu dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, kendaraan, pakaian, makanan, perabotan, semuanya ke atas. Yang ke bawah nafsu birahi. Diajarkan dalam Al-Quran, hei laki-laki, nikahi perempuan yang kamu sukai. Setelah menikah, bagaimana pelampiasan nafsu birahi tadi? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun tempat bercocok tanam. Allah berfirman yang namanya istri diibaratkan dengan kebun, tempat para suami bercocok tanam. Kata Allah, datangi mereka
dari arah mana kalian suka. Artinya saking berhubungan badan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, diatur dalam Al-Quran, dihalalkan kalau sudah adanya pernikahan. Jelas Bu? Kalau tidak ada pernikahan hukumnya haram, zina.